Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video reaksi lagi ya, yang ke apa ya, part ke-16 dari video reaksi Vicky dan Tukba ya. Jadi kali ini ngelanjutin yang hari kemarin, masih pakai baju yang sama. Jadi ini hari kedua bersamaan dengan penyerahan hari kedua ketemu Tuga, maksud gue ya, bersamaan dengan penyerahan hadiah berupa handphone iPhone ya. Jadi ini di hari yang sama nih teman-teman. Jadi harap perhatikan timeline antara Vicky dan Tukba ya, supaya kita dapat ceritanya gitu. Kalau berdasarkan apa ya, berapa jumlah vlog itu nanti jadi kacau ya. Dikiranya satu vlog satu hari ya. Dan seperti biasa gue ingatkan kalian nonton dulu video aslinya Vicky Naki, udah ada di deskripsi. Kalau kalian malas nyarinya tinggal klik aja, dan kayaknya sih udah nonton semua ya karena udah telat gue nih bikin reaksi, udah pada berbondong-bondong. Jadi gue udah siapin video-video yang menurut gue menarik untuk gue ulik dan gue reaksi ya. Jadi langsung aja kita tonton videonya ya teman-teman. My God, look at her. Look at this Turkish girl. Who is she? She's a vlogger now, huh? Jadi di setiap kesempatan Vicky selalu memuji ya, memuji entah itu cantik, entah itu apapun gitu ya. Dan memang ya sih, ketika dia megang apa namanya, kamera seperti seorang vlogger gitu ya, dan mudah-mudahan kedepannya Tukba mau ngevlog juga gitu ya, paling enggak ngevlog keseharian dia gitu kan, kalau dia mau sih. Itu juga cuman kayaknya memang untuk agak tertutup, entah kenapa. Yang pasti kita masih mengharapkan ya, tetap komunikasi antara Vicky Naki dan Tukba suatu saat nanti gitu ya. Udah kapan di Turki? Dari kapan? Udah 2 tahun, 3 tahun. Yeah, they've been 3 years here, yeah. Kirain udah balik Indo. Hah? Kirain udah balik Indo. Balik, datang lagi. Datang lagi. Kangen. Enggak dipaksa sama dia. Yeah. Like you for? Jadi Vicky Naki ketemu kayaknya sih pelajar ya, mahasiswa dari Indonesia gitu, dan mereka di sana juga nggak bakal sadar kalau Vicky sebenarnya udah 2 kali balik gitu kan, karena mungkin pada hari itu baru dikeluarin video terakhirnya dia mau pulang kali, kemungkinan ya. Jadi kan videonya jeda ya teman-teman, nggak langsung diupload. Jadi mahasiswa sana ngeh dan nonton sebenarnya Vicky Naki, tapi di timeline mereka Vicky baru pulang. Nggak taunya udah berangkat lagi beberapa hari kemudian gitu ya. Jadi dan Vicky juga seneng banget ketemu orang-orang Indonesia, dan seolah-olah dia pengen ngasih tahu ke Tukba nih, pada kenal sama Vicky Naki. Dan memang bener ya, di Indonesia ini dia tuh lumayan terkenal, Vicky Naki tuh lumayan terkenal. Dan gak heran kalau setiap Ome TV yang udah dilakukan Vicky Naki di Turki, orang-orang ketika ngelihat udah langsung kenal, hanya beberapa orang yang nggak kenal gitu ya. Ya, langsung aja kita terusin ya. To come again. Yeah. Foto nggak? Iya boleh. You know. In Turkey? Yeah, like in Turkey. Oh. Oh, yes. Careful. Nggak tahu kenapa gue potong video ini ya. Yang pasti ini mengingatkan gue waktu masa-masa sekolah dulu ya. Gue kan dulu STM ya. Dan gue tuh kalau pulang sekolah ya BM. Ya kalau nggak ada BM, nggak BM gitu ya, naik angkot ya kayak gini nih. Gue apa deh, berdiri temen-temen, karena memang zaman dulu ya teman-teman,
naik angkot itu susah teman-teman. Jadi kita berebutan sama pekerja pagi-pagi ya. Orang-orang dulu tuh belum punya banyak mobil pribadi. Jangankan mobil pribadi, motor pribadi aja waktu zaman itu gue sekolah agak susah ya teman-teman. Jadi anak-anak sekolah dulu kayak gitu gelantungan. Dan gue inget banget gue sekolah seperti itu gitu. Jadi mungkin gue cut video ini karena gue pengen cerita itu ya. Nggak ada hubungannya bikin Aki ya sama Tukba ya. Yeah, please. I'm innocent. This apartment. This one. Oh my Which God. one? I can't. Which one? That red. Oh, this one? red. Ah. Oh my God. Oh yeah, look, everyone is like, oh ha. Jadi di sini ada kayak drama Turki gitu, dan syutingnya di sini ya. Video shoot burada? Yes. Ya. Nggak ada. That's it? Yes. That Alright. was just what I wanted. Yeah, that's it. Jadi perjalanan menuju apartemen ini sebenarnya bukan kemauan Vicky ya. Jadi kemauan Tukba ya teman-teman. Ini ada terbukti di situ. Jadi nggak hanya Vicky pengen dianterin ke tempat-tempat yang dia tuju, tapi Tukba Vicky juga nurutin Tukba pengen kemana. Dan ternyata memang Tukba ini kan kayaknya belum pernah kesini gitu kan. Dia siapa yang mau ngajak. Jadi kebetulan ada Vicky, mungkin sekalian lah gue datang ke tempat syuting apa nih drama Turki idolanya ya. Dulu kita gila, ibu-ibu di Indonesia gila sama drama Turki ya. Apa gue judulnya di TV apa gitu. Pokoknya booming juga, sempat booming di Indonesia ya drama Turki. Dan kayaknya Tukba juga suka nonton drama gitu ya. Sekarang kemana? Sekarang jalan. Jalan. Habis apa? Habis setelah Itu. kita naik kapal, Aha. kita mau kemana? Pulang. Pulang kemana? Rumah. Rumah siapa? Rumah Tuba. kita. Maksudnya rumah Tuba. Maksudnya Tuba pulang ke rumah Tuba. Kalau dengar Vicky bilang rumah kita, gue jadi teringat ketika pertama kali Tukba dan Vicky ketemu di channelnya Arya Agassi ya. Jadi udah ada di videonya, udah gue bikin reaksinya. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian cari ya video itu. Jadi pertama kali Vicky dan Tukba ketemu di Omet TV-nya, Discord-nya Arya Agassi ya. Jadi ketika itu dia pengen ditanya gitu kan. Gue udah pernah cerita kan. Jadi saat itu kan si Tukba ini grogi banget teman-teman. Jadi ketika disuruh nanya gitu nggak mau dia. Tapi ketika Vicky nanya ke cewek lain, kalau nggak salah nanya si Amal ya. Nggak tahu dulu, lupa gue nanya di si Amal apa siapa. Pokoknya dia nanya gitu. Kamu di Turkinya tinggalnya di mana? Di mananya di Turkinya gitu ya. Terus dia cerita apa gitu, kota apa. Terus si Tukba nyeletuk, kok kamu nggak nanya aku, dia bilang gitu kan. Dan Vicky bilang, kamu kan udah tahu rumah kamu, apa deh, tempat kamu di mana, kan kita serumah. Jadi ya apa ya, nyambung seperti itu ya. Tapi mungkin itu udah jadi omongan dia kan. Jadi Vicky ini orangnya ingetan ya, pengingat lah dia nginget waktu-waktu itulah. Pasti itu juga waktu yang menurut gue jadi memori mereka ya. Perkataan-perkataan mereka simpan dalam otak mereka masing-masing gitu kan. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang rumah kita. Jadi Tukba itu merasa apa ya, senyum-senyum sendiri. Dan Vicky Naki nggak mau kode-kodenya dia itu
terungkap gitu kan. Jadi seolah-olah dia mau nutupin dan ngejelasin kalau rumah kita ini. Ya itu juga takutnya orang-orang juga berprasangka negatif sama dia gitu. Wah, jangan-jangan udah serumah gini-gini. Enggak lah. Tetap kita lihat kesolehan Vicky sendiri gitu ya, dari apa deh, rajinnya dia sholat dan macam-macam ya. Mudah-mudahan Vicky masih pemuda yang inilah, yang dibanggakan orang tuanya lah. Jangan sampai macam-macam ya, Vic. Vicky pulang ke rumah Vicky gitu, makanya Yes. rumah kita, ngerti nggak? London, Enggak. London, London, Yes. sama, Coba ngerti. coba ngerti. Coba ngerti. Alright, I Lucu think banget ya. you have to. Lucu banget tuh Badu. Fokusan. Nah, di Ya. setiap kesempatan. I mean this girl, not you. Ya, gue bilang di setiap kesempatan dia pasti bilang Tukba cantik, Tukba pokoknya wah gitu ya. Jadi di setiap kesempatan ini satu video ya. Kan ini satu hari ada 3 video kalau nggak salah. Itu udah berapa kali teman-teman, kalian bisa hitung. Nah itu yang di on kamera, yang kita ngeh itu. Tapi di off kameranya lebih banyak lagi nih. Gue yakin nggak mungkin kalau enggak gitu kan. Dan Tukba kayaknya udah biasa banget dibilang cantik gitu. Saking mungkin sering ya, kalau misalnya jarang, misalnya sekali 2 kali kan mereka Tukba bisa tersipu-sipu gitu. Tapi kalau udah sering ya gue udah sering dibilang cantik gitu kan. Come on, don't be so pick me. Dan dia tuh bercandain Tukba kalau dia nggak ngerekam, bukan yang cantik dengan Tukba tapi cewek lain. Dan memang Tukba orangnya cemburuan ya teman-teman. Itu menurut gua bukannya suatu kekurangan ya, tetap namanya orang berbeda-beda, tapi bagaimana cara mengatasi dampak negatifnya. Sebenarnya cemburu itu wajar-wajar aja ya teman-teman, tapi kalau berlebihan itu yang nggak boleh gitu ya. Tapi kalau seperti ini ya biasa aja dalam berpacaran tuh kayak gitu memang. Andai orang misalnya di mata umum, di muka orang dia nggak cemburu, tapi dalam hatinya cemburu, bisa aja. Jadi hal yang wajar ya teman-teman. You're so pick me. You're so pick me. Don't be so pick me. You are so pick me. I am not pick me. Ben no pick me. Çok güzel. Oh, Samil. Golden hour. Hadi. kata Lai. Fai Wak Lai. Pai wat lai. Fai Wak Lai. Pergi kita lagi. Pergi kita lagi. We go now. Ya, I got that. Pai wat lai. Aku gak bodoh. Oh, ha? Coba. Aku gak bodoh. Kamu? Aku? Coba. Aku? Aku bodoh atau enggak? Itu gak bodoh juga. Jadi teringat sama apa tuh yang artis, bukannya artis sih, maksudnya orang bule yang sering upload story apa-apa gitu, dia ngomongnya agak ngaco gitu kan, bule Ukraina apa bule apa tuh yang suaminya orang Medan yang bahasanya ngaco bener. Nah gue jadi mikir ke situ ya, karena Tukba itu lucu banget dan dia juga lucu banget sih sebenarnya. Tapi Tukba ini lucunya cute banget, kalau dia kan lucunya kasar gitu sama suaminya tuh. Kalau ini versi cute-nya gitu, versi cute berdua nih sama Vicky. Jadi nggak ada kata-kata kasar di sini, tapi kata-kata yang polos dan kayak anak kecil gitu. Dan Vicky juga nimpalinnya ya kayak Tukba itu seorang anak kecil gitu cara ngomongnya gitu ya. Jadi versi cute-nya orang Ukraina sama orang Medan yang udah jadi artis lah sekarang mereka. Perfect. Tapi Vicky jahat. Jahat kenapa? No.
Aku nak coba pembohong. Bercanda. Bercanda Kidding. dan pembohong. Nah, teman-teman ya, ini spontanitas ya. Gue pengen ngungkapin ya. Kemarin gue di tag gitu kan. Bang, itu si Vicky nyinggung-nyinggung masalah HP gitu kan. Nyinggung-nyinggung masalah HP, kok kayaknya dia nggak ikhlas, nggak macam-macam. Pendapat gue gimana gitu ya. Kalau gue sih gini teman-teman, itu kan video udah di-cut ya, udah banyak sekali cut. Kita ngelihat itu, pokoknya video itu memang parah di situ tuh. Pas video itu parah banget, nggak ada meaning yang berarti kecuali masalah menara gitu ya. Jadi menurut gue itu banyak sebenarnya videonya, cuman udah di-cut-cutin. Nah, masalah HP kata gue sih nggak usah diperdebatkan secara ini. Wah, nggak etis gong ditanya-tanyain dulu. Ya, ini bukannya skrip ya teman-teman. Ini nih real life gitu. Kalau misalnya si Vicky ada skripnya, mungkin dia Ome TV bisa dipotong-potong dan diulang lagi tagnya gitu kan. Kalau ini kan enggak, ngomong secara langsung gitu. Nggak ada kayak gua ngomong sekarang ini, gua sebenarnya nggak punya skrip teman-teman. Gua ngomong spontan aja, apa yang gua pikir kan gua omong gitu. Dan kadang-kadang itu nggak sesuai dengan standar kalian gitu. Ngomongan gue ini nggak sesuai dengan standar kalian. Omongan Vicky juga kadang-kadang nggak standar dengan omongan standar kalian gitu. Jadi bagi gue sih, selama tukbaknya nggak merasa apapun dan itu hanya bercanda atau apa, itu fine aja. Kita nggak perlu menanggapi hal-hal yang seperti itu yang bikin heboh gitu ya, bikin orang-orang berpendapat, wah jangan-jangan Vicky ini orangnya suka membangkitkan pemberian yang lama gitu. Enggak juga teman-teman. Kadang-kadang ada omongan yang sebenarnya orang pikir itu nggak baik, ya kita sebagai teman yang udah akrab gitu fine aja. Kayak misalnya gua sama Sukri, wah bangke lu, ya kan. Itu kalau didengar sama orang lain yang nggak ngerti pertemanan kita kan, wah lu kasar banget sama orang lain. Nah, itu juga sama apa yang dilakukan Vicky mungkin dengan mengatakan lu kan udah punya HP, itu kan dalam rangka bercanda gitu, bisa aja. Dan memang nggak sesuai dengan standar kalian, tapi sesuai dengan standar pertemanan mereka. Tambah deket kita sama seorang, itu tambah omongan kita nggak jadi pikiran mereka gitu. Anak dajjal, upil ke Fir'aun, kita kata-katain teman kita, itu nggak masalah. Itu artinya kalau udah nggak tersinggung dengan apa yang kita omong secara negatif, itu artinya pertemanan kalian udah the next level. Dan orang yang mendengar itu memang agak risih, tapi kita yang selaku pelakunya fine aja gitu. Jadi jangan khawatir dan nggak usah bilang wah Vicky ini begini-gini. Nggak teman-teman. Lanjut ya. Tua pembohong. Ya. Tua bukan pembohong lah. No. Pembohong ya? Yes. Ya udahlah. Dadah. Kenapa? Yaudah. Lihat raut muka si Tukba ya. Dia ngomong dia pembohong gitu kan. Dia lupa kali arti pembohong itu apa gitu kan, karena splitting bahasa gitu ya di percakapan ini banyak banget. Dan dia bilang 3 atau 4 bahasa mereka harus berkomunikasi gitu ya. Tapi lebih gue pikir ada bahasa Indonesia, ada bahasa Minang, ada bahasa Turki, ada bahasa Korea, gue lihat ada bahasa Rusia kadang-kadang. Jadi otak itu kalau bukannya benar-benar poligot, pusing teman-teman, pusing dengerinnya. Untung kita ada terjemahannya. Gue yakin kalau lu nggak ada terjemahan ini, gue pusing juga teman-teman. Jadi nggak bisa bedain ini bahasa apa sebenarnya nih. Jadi wajar kalau si Tukba mungkin agak ngeheng nih. Dia bilang dia pembohong, tapi ketika oke, bye-bye, pembohong kan negatif ya. Ketika Vicky bilang oke, bye-bye, aku nggak mau temenan sama kamu lagi, mukanya jadi berubah gitu. Wah, kenapa ya? Dia nggak sadar kalau dia tuh ngomong negatif gitu. Kenapa? Kalau Tuba, What is kalau? kalau Tuba pembohong, Vicky nggak mau berteman. Ini momen-momen favorit aku sini di kapal jam-jam segini.
bersama dia. Ya, momen-momen the best momen-momen bersama dia. Dan sesuai dengan teori gua di sebelumnya tentang cincin, ya, gue yakin perjalanan dari Turki bagian Asia ke Turki bagian Eropa, begitu pula sebaliknya, memakai kapal ini adalah momen the best momen mereka ya teman-teman. Apalagi pas sore-sore gitu ya, saat matahari yang orange itu, apa ya, orange apa kekuningan ya, kekuningan itu menerpa wajah mereka. Itu udah ada di video pertama mereka ketemu gitu ya. Dan gue yakin di kapal ini juga banyak cerita yang menjadikan mereka punya apa ya, gini loh teman-teman, gue ngelihatnya style Vicky ini, dia tuh pengen ada momen-momen gitu ya, ada place, ada tempat, ada, nggak sembarangan dia tuh. Misalnya ngasih cincin di jalanan, di halte bus, gue nggak meyakinkan itu kalau dia melakukan itu teman-teman. Seperti penyerahan hadiah HP gitu, mereka kan bisa ngasih di mana-mana. Apalagi ada tempat waktu pertama kali Vicky datang ke Turki, di situ ada tempat namanya ada Love di situ. Gue pikir bakal di situ, tapi gue inget-inget lagi, Vicky ini picky banget terhadap momen ya, momen dan place gitu ya. Dan akhirnya dia memilih momen di pertama kali mereka ketemu. Jadi semua momen kayaknya, ya ada orang seperti ini ya teman, banyak gitu, banyak orang seperti Vicky Naki yang picky banget terhadap momen, terhadap place, terhadap tertentu. Jadi dia pengen sempurna gitu. Dan ya memang Vicky orangnya pengennya sempurna, seperti pemasangan tempered glass aja udah ketahuan ya kan. Jadi dia pengen presisi, dia pengen sesuai dengan kaidah dia gitu kebetulan. Ya inilah momen terbaiknya dia, dan dia udah katakan itu ya, di kapal itu momen terbaik dia. Gue nggak tahu apakah sekedar teori gue tentang cincin atau ada yang lain, pengungkapan atau apa mungkin terjadi di sini gitu teman-teman. Yang pasti sih the best momennya memang pada saat matahari sore ya, mati sore. Dan kayaknya sih di situ ada sesuatu, karena di situ dia bisa ngelihat mata Tukba yang apa ya, terpancar matahari sore itu, ketahuan banget pupil kita bakal kelihatan lebih terang daripada di hari-hari biasanya gitu ya, kalau mata kita tertepa sinar matahari sore gitu ya. Jadi itu menurut gua the best moment juga buat dia mereka ya. Asik, Asik. asik. Enjoy the video. Enjoy my face. And he's filming me. Yeah, thank you. Ini ya yang gue maksud ya, matahari yang agak kekuning-kuningan menerpa wajah kita ini. Kalau di realnya itu, kalau kita mandang secara langsung, orang udah putih, udah terkena ini, pupilnya juga jadi lebih jelas. Itu benar-benar bikin damage masing-masing orang ya, baik damage Vicky, baik damage-nya Tukba gitu ya. Itu bakal meningkat teman-teman. Enggak, saya bisa jadi mereka berkomitmen atau apapun di sini pada saat di kapal ini gitu ya. Jadi menurut gue keromantisannya bertambah ya dengan adanya sinar matahari ini. Dan Vicky selalu take video matahari sore ini ya, menerpa wajah mereka. Terima kasih. No. Selalu ya, cantik. Stop. Okay. Stop. Stop. No, beautiful. Ya, selalu cantik. Udah puluhan kali, dan gue udah agak mual. Ya gimana ya, kalau cuma temen aja, kalau cuma konten aja gitu, sebaper itu gitu dia, Vicky sebaper itu.
yang mengatakan cantik itu Vicky ya teman-teman, bukannya Tukba gitu ya. Jadi Vicky agak baper dengan Tukba ini, dan gua nggak tahu endingnya gimana. Kita doain aja yang terbaik ya teman-teman. This view, man. I mean, isn't it amazing? Isn't it? Kayaknya Pretty pulang amazing, ya. isn't it? Pulang Especially- kayaknya. Jadi kita lanjutin. Bye. Ya Ya, udah, kita lanjutin aja. segitu dulu aja. Ya ini vlog terakhir juga sih sama Tuba. Besok kita nggak ketemu lagi karena Tuba harus kerja. Yes, Tuba harus kerja. semua harus kerja. Yap. Tuba harus kerja dan ya besok itu hari Selasa dan hari Rabu aku udah balik lagi ke Indonesia. Terus kerja, Terus kerja. oke? Ya. Jadi ya Gue nggak tahu ya Tukba itu kerja atau kuliah ya. Tapi di setahun yang lalu Tukba itu pernah memang daftar ke dokter gigi dan dokter hewan. Tapi di videonya Tenggo udah kira-kira 5 bulan yang lalu atau apa, dia pernah cerita dan dia kuliah di kedokteran gitu ya. Gue lupa nih channelnya yang mana gitu ya. Dan di video sebelum itu di Ari Agassi juga dia pernah bilang kalau dia selain mau kuliah dia mau kerja juga teman-teman. Jadi ditanya tuh sama Ari Agassi, lu mau kerja apaan gitu kan. Kerja basic ya, yang basic work gitu ya. Jadi basic work tuh biasanya kalau di luar negeri tuh kan kerjaan yang memang nggak terlalu menyita waktu, misalnya kayak kerja di McDonald, kayak kerja di sebagai pelayan, itu kan sebenarnya kerjaan-kerjaan yang nggak full gitu teman-teman, bisa dilakukan setengah hari, bisa dilakukan sambil dia kuliah. Kemungkinan seperti itu ya, mungkin dia kuliah sambil kerja gitu ya. Dan memang aneh juga kalau misalnya dia kerja rutin ya, karena ini kan hari Senin ya, ini hari Senin ya, Senin. Yang ini timeline di video ini ya, ini sekarang dia hari Senin, besok hari Selasa, Rabunya Vicky pulang kan. Berarti kan kalau kerja normal Senin tuh harusnya Tuba masuk juga gitu kan. Dan gue yakin dia selang-seling kayaknya sih. Jadi 2 hari itu ya, Minggu sama Senin dia libur kan. Kalau misalnya dia kerja ya, Selasa dia masuk katanya. Gue yakin itu part time aja sih. Dan gue yakin ada pertemuan setelah ini ya, banyak pertemuan setelah itu. Ada 2 hari gitu ya, dia nunggu hari Selasa dan hari Rabu. Nggak mungkin mereka nggak ketemu, pasti ketemu, pulang kerja mungkin bisa ketemu gitu kan. Dan mungkin itu privasi mereka, nggak mau bikin konten dan macam-macam dalam 2 hari itu. Dan ya kita hormatin lah, dan ya memang itu apa ya, udah menjadi ini mereka lah, privasi mereka. Jadi kita ngarepin sih suatu saat mereka ketemu lagi gitu ya. Kita ketemu. Kita bakal ketemu. kita bakal siap, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Nggak tahu ya. Belum selesai. Thank you. Terima kasih. Bye bye guys. Berbahagialah. Hey, tuh. Jadi di pertama itu udah dipotong, kayaknya udah ada bulannya pada waktu itu, jadi dipotong sama Vicky, jadi supaya nggak ketahuan. Jadi udah pasti mereka bakal udah ada planning untuk ketemu ya. Jadi teman-teman nunggu aja, nggak usah risau gitu ya. Dan setelah ini gue yakin ada banyak video-video tentang Turki, karena banyak video yang hilang ya teman-teman. Termasuk mungkin Ome TV Live yang nggak ada Tukbanya nanti. Atau besok nih kan Selasa, Vicky kan nggak ketemu siapa-siapa, pasti dia ngevlog juga. Dan gue yakin banyak video di Turki yang bakal dikeluarin sama Vicky, dan mungkin nanti ada hubungannya dengan Tukba ya. Oke, gitu aja reaksi gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.